kembali lagi di channelnya Miss Marel. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video pembelajaran ini. Kalian juga bisa request loh tentang materi apa yang ingin Miss Marel sampaikan untuk kalian. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau kalian sudah melihat video sebelumnya tentang pembentukan ASEAN, sekarang Miss Marel akan menjelaskan sedikit saja tentang 10 negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara dan anggota ASEAN. 10 negara di kawasan Asia Tenggara yang akan kita pelajari diantaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Nah, teman-teman, 10 negara ini termasuk dalam anggota ASEAN. Kalian akan Miss Marel ajak untuk berkeliling di 10 kawasan negara di Asia Tenggara. Bawa bekal yang banyak dan catat informasi penting yang Miss Marel berikan buat kalian ya. Sebelum kita menjelajah ke negara-negara lain, sebaiknya kita kenali dulu negara kita, yaitu Indonesia. Nah, kalian bisa lihat letak Indonesia di kawasan Asia Tenggara melalui peta yang sudah Miss Marel tampilkan di samping ini. Bisa lihat kan? Nah, perlu kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nah teman-teman, ibu kota Indonesia berada di Jakarta yang ikonik dengan patung selamat datang. Sudah pernah ke Jakarta kan? Nah ini dia bendera Indonesia. Kalian sudah tahu semua bahwa bendera Indonesia adalah merah dan putih warnanya. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa dan istimewa. Karena apa? Karena dipisahkan oleh lautan dan berbentuk kepulauan. Sehingga di Indonesia ini berbagai macam adat istiadat, suku bangsa, bahasa maupun budaya sangat mempengaruhi kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu, agama juga berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia mayoritas adalah agama Islam. Namun, selain Islam ada 5 agama lain. Di antaranya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 negara yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan letak geografis Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu kepulauan menyebabkan Indonesia juga memiliki ribuan suku bangsa. Di antaranya adalah Batak, Jawa, Sumatera, Toraja, Asmat, Sunda, dan masih banyak lagi. Namun, hebatnya keanekaragam suku bangsa ini tidak menyebabkan perpecahan di masyarakat. Justru dengan banyaknya suku bangsa ini menyebabkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Sekarang kita tengok bagaimana sih sektor perekonomian negara Indonesia. Nah, kalian masih ingat kan bahwa Indonesia adalah negara yang strategis, terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Apa saja itu? Yuk kita ingat lagi. Nah, ini dia. Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Nah, sedangkan samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luar biasa bukan? Sehingga hal itu menyebabkan keanekaragaman hayati maupun kekayaan alam bahan tambangnya. Keren banget kan? Nah, kalian juga harus tahu nih bahwa di dekade 2020 pemerintah sedang menggalakkan ekonomi pariwisata untuk menjadi unggulan di Indonesia. Kenapa sih harus ekonomi pariwisata? Karena di Indonesia sendiri memiliki kenampakan alam yang luar biasa indah. Yuk kita lihat seperti apa penampakannya. Ini dia, kita ke Sumatera ya. Di sana ada danau yang terkenal, yaitu Danau
Danau Toba. Lalu di Jawa ada wisata sejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta. Lalu di Bali ada penampakan alam yang juga tak kalah menariknya, yaitu Pantai Kuta. Lalu di Toraja juga ada wisata budaya yang ada di kawasan Suku Toraja. Gak kalah seru kan jalan-jalan di Indonesia? Kalian bisa ajak mama papa kalian saat liburan nanti jalan-jalan keliling Indonesia. Seru banget loh pastinya, jangan lupa ajak Wismara juga ya. Ya, selain pariwisata, ternyata Indonesia juga mengembangkan di bidang lain atau sektor yang lain, yaitu contohnya perkebunan, pertanian, lalu ada kelautan dan perikanan. Peternakan juga banyak loh di Indonesia. Itu dia kondisi sosial, ekonomi maupun budaya yang ada di kawasan Indonesia. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan menuju ke negara lainnya. Pasti akan seru banget kan? Nah, kita akan jalan-jalan ke Malaysia. Kita akan berjalan-jalan mengetahui bagaimana negara Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena letaknya yang sangat dekat, bahkan ada bagian yang letaknya berbatasan darat langsung dengan Indonesia, yaitu di sebelah utara dari Pulau Kalimantan. Itu adalah kawasan Malaysia. Oke, Malaysia adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Apa sih monarki konstitusional itu? Monarki konstitusional adalah sistem kerajaan yang diatur oleh undang-undang. Kepala negara dari Malaysia adalah raja dengan gelar yang di-Pertuan Agong. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Beginilah gambar bendera negara dari Malaysia. Nah, setelah kalian amati bendera negara Malaysia, mari kita cari tahu bersama bagaimana kondisi sosial di negara Malaysia. Sama seperti Indonesia, Malaysia berumpun Melayu, sehingga suku bangsa yang mendominasi negara Malaysia adalah suku bangsa Melayu tentunya. Tetapi selain Melayu, berbagai macam etnis juga bisa kita temukan di negara Malaysia. Contoh misalnya etnis Tionghoa, misalnya kita bisa menemukan masyarakat Tionghoa seperti itu. Nah, Malaysia itu memiliki bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu. Di samping bahasa Melayu, bahasa Inggris juga menjadi bahasa nasional di Malaysia. Sedangkan untuk agama resmi dari Malaysia adalah agama Islam. Namun, di samping Islam juga banyak agama maupun kepercayaan yang dianut oleh warga negara Malaysia. Seperti halnya di Indonesia, Malaysia mengembangkan sektor perkebunan, pertanian, dan yang paling unik adalah Malaysia sedang menggencarkan perdagangan internasional. Karena letaknya yang strategis membuat pedagang dari berbagai macam penjuru dunia memiliki tempat transit di Malaysia. Nah, kalian juga bisa melihat di samping Semarang ini adalah gambar-gambar destinasi wisata yang ada di wilayah Malaysia. Ada Batu Cave, kemudian ada Twin Tower, dan masih banyak lagi ya. Nah, sudah puas kita berjalan-jalan di Malaysia, sekarang saatnya kita pergi lagi ke tetangga Malaysia, yaitu di Singapura. Nah, ini ya Singapura. Sebenarnya letak Singapura di mana sih? Nah, jangan khawatir, di samping sekarang sudah ada peta yang menunjukkan letak wilayah Singapura. Sangat kecil sekali negaranya ya. Jadi di sini ya, yang di bawah Malaysia, hanya kecil sekali, berbatasan laut dengan Indonesia. Kita akan berkenalan dengan negara Singapura ya. Siap-siap. Nah, ini Singapura adalah salah satu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk republik ya. Negaranya berbentuk republik seperti Indonesia. Tetapi kepala pemerintahan dan kepala negaranya berbeda. Kepala negara dari Singapura adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Seperti ini ya gambar dari bendera Singapura. Oke, kalian bisa mengamatinya ya. Nah, bisa kalian lihat bahwa Singapura itu luas wilayahnya tidak seluas Indonesia, lebih kecil bahkan ya, hanya mungkin seluas DKI Jakarta. Tetapi
Dengan wilayah yang kecil itu, Singapura menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena wilayah Singapura itu dijadikan tempat transit jalur internasional. Di sana juga terkenal dengan Bandara Changi Airport atau Changi International Airport. Penduduk asli dari Singapura sama dengan penduduk asli dari Malaysia karena masih satu rumpun, yaitu bangsa Melayu. Tetapi di sana 70% penduduknya sudah didominasi oleh pendatang-pendatang baru. Salah satu etnis yang terbesar adalah etnis Tionghoa. Begitu pula dengan agamanya. Di Singapura menganut berbagai macam agama, di antaranya Islam, Konghucu, Kristen, dan Katolik. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan dari Singapura adalah bahasa Inggris. Nah, teman-teman kalau ke Singapura berarti kalian harus pandai berbahasa Inggris karena di sana kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, gitu ya. Ini dia tempat yang terkenal di Singapura. Ada patung singa. Kalian pasti sering banget melihat patung singa ya di poster, di video, ataupun di mana sajalah pasti kalian terngiang-ngiang dengan Singapura ini ya. Atau patung singa itu biasa kita kenal dengan Merlion. Selain patung Merlion yang terkenal, Singapura juga memiliki berbagai macam destinasi wisata lainnya ya, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Oke, setelah kita mengetahui kondisi sosial dari Singapura, sekarang kita cari tahu yuk bagaimana kondisi perekonomian Singapura. Seperti yang Ismail bilang tadi, bahwa Singapura adalah satu-satunya negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, perekonomiannya didominasi oleh sektor industri dan perdagangan internasional. Next, kita lanjut ya perjalanan kita dari Singapura. Kita langsung berjalan-jalan ke kita lihat kita lagi ya, ke Brunei Darussalam. Kalian bisa lihat di Brunei itu ya. Brunei adalah salah satu negara yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Letaknya di sebelah utara dari Malaysia dan sebelah utara lagi dari Pulau Kalimantan, Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar kata sultan? Wah, pasti sering banget ya. Sekarang sultan itu masih booming dimanapun. Kata-kata sultan itu sangat erat hubungannya dengan negara Brunei Darussalam karena negara ini adalah negara yang berbentuk kesultanan. Kepala negara maupun kepala pemerintahannya dipimpin oleh sultan. Negara yang beribu kota di Bandar Seri Begawan ini memiliki etnis suku bangsa yang hampir sama dengan negara Malaysia karena yang letaknya memang berdekatan secara darat langsung dengan Malaysia. Agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Brunei Darussalam adalah agama Islam. Namun di sana juga banyak agama lain, tetapi tidak mendominasi seperti agama Islam. Hebatnya, dari kawasan Brunei Darussalam yang kecil itu, negara yang kecil di sana adalah penghasil atau pemproduksi minyak bumi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Setelah kita menjelajahi Brunei Darussalam, kita akan menjelajahi negara selanjutnya. Negara manakah itu? Ya, Filipina. Oke ya. Di Filipina ini kita akan menemukan berbagai macam hal yang baru. Tapi kalian harus tahu di mana sih letak Filipina. Nah, ini Miss Meral sajikan peta dari negara Filipina. Filipina letaknya di utara dari Brunei Darussalam. Negara ini berbentuk kepulauan seperti halnya negara Indonesia. Filipina beribu kota di Manila. Filipina adalah negara yang berbentuk republik dengan kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah presiden. Di Filipina sama seperti Indonesia juga memiliki berbagai macam suku bangsa. Di antaranya adalah Filipino, Ilocano, kemudian ada Cebuano dan Bisaya. Namun suku bangsa asli dari Filipina itu sendiri adalah bangsa Negrito. Kalian harus ingat-ingat itu ya, bangsa Negrito. Adapun bahasa resmi atau bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Tagalog. Tetapi untuk bahasa dalam pemerintahan, Filipina menggunakan bahasa Inggris. Nah, Filipina sendiri didominasi oleh agama Katolik atau Kristen. Sedangkan untuk sektor perekonomiannya, Filipina didominasi oleh perkebunan nanas dan sektor industri otomotif.
Lalu Filipina juga sekarang sedang mengembangkan sektor ekonomi pariwisata seperti halnya Indonesia karena penampakan alam Filipina yang luar biasa indahnya. Kalian bisa lihat mungkin sampai sekarang ini gambar-gambarnya. Menarik kan? Kapan-kapan kita berangkat ke Filipina bersama ya. Ya seru kan, kita sudah berjalan-jalan sampai Filipina, lalu kita menuju kemana lagi ya? Ya kita ke Vietnam. Oke, kita akan menuju Vietnam, yaitu di sebelah barat dari Filipina. Seperti peta yang ada di samping Semarang ini ya. Vietnam adalah negara yang beribu kota di Hanoi. Ingat-ingat ya, Hanoi. Dan Vietnam itu adalah negara yang berbentuk republik sosialis dengan kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Seperti gambar bendera di samping ini adalah bendera dari Vietnam. Nah, di Vietnam itu banyak suku bangsa yang mendiami seperti halnya Tionghoa, Champa, Khmer, dan lain sebagainya. Namun yang harus diingat-ingat adalah bahwa suku bangsa asli dari Vietnam adalah suku Vietnam itu sendiri. Vietnam memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Vietnam dan agamanya terdiri dari berbagai macam, diantaranya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik. Seperti Indonesia ya, banyak banget agamanya, ada 6 agama yang dianut di Vietnam. Next, untuk ekonominya. Di perekonomian, Vietnam mengembangkan perekonomian pertanian yang dialiri oleh sungai Mekong yang berasal dari Kamboja, dan kemudian ada perladangan, lalu ada industri juga, yang terakhir ada peternakan dan perkebunan. Itu dia, ribet ya ngomongnya ya. Next, lanjut kita ke negara Kamboja. Kamboja adalah negara yang beribu kota di Phnom Penh. Kalian bisa lihat di bentuk letak Kamboja di peta yang sudah Semarang sampaikan atau tampilkan di samping ini. Negara Kamboja adalah negara yang dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai Mekong itu sendiri adalah sungai yang terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Dan sungai ini mengaliri 3 negara, yaitu Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sungai Mekong sangat berperan penting bagi masyarakat Kamboja karena mendukung di sektor pertanian dekat sungai. Nah, yang menarik adalah bahasa yang digunakan di Kamboja. Selain bahasa Kamboja atau bahasa Khmer, Kamboja juga menggunakan bahasa Prancis. Wow. Bahasa Prancis gimana ya? Sekarang saya nggak bisa bahasa Prancis. Kalian mungkin kalau mau belajar bahasa Prancis nggak perlu jauh-jauh, kalian cukup ke Kamboja saja untuk belajar bahasa Prancis ya. Next, setelah dari Kamboja kita ke utara sedikit, yaitu di Thailand. Oke, Thailand Swadham ya. Siapa yang suka nonton drama Thailand? Lucu-lucu ya drama Thailand ya. Thailand adalah negara yang istimewa karena Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Nah, seperti ini ya bendera Thailand ya, kalian bisa lihat di samping Semarang. Oke, nah Thailand itu sendiri adalah negara yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negaranya dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Bagaimana dengan kehidupan sosial di Thailand? Thailand pun sama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, memiliki banyak suku bangsa. Tetapi suku bangsa asli yang mendiami pulau Thailand disebut suku Thai. Dan agama yang dianut oleh masyarakat warga negara Thailand adalah agama Buddha. Sehingga di sana ada patung Buddha tidur seperti yang di samping Semarang itu. Ya. Bahasa yang digunakan juga bahasa Thailand atau bahasa Thai. Thailand sendiri beribu kota di Bangkok. Nah, ya kalian harus ingat itu. Lalu sekarang bagaimana ya kondisi ekonominya? Kondisi ekonomi Thailand didominasi oleh perkebunan sehingga Thailand dikenal sebagai lumbung padi Asia, yang artinya adalah bahwa Thailand merupakan penghasil
padi terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Pertanian yang ada di Thailand ini sudah menggunakan pertanian modern, yaitu melalui alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengelola sawah, yang tidak menggunakan kerbau lagi, tidak, tetapi sudah menggunakan mesin seperti itu ya. Selanjutnya kita ke Laos. Nah, pernahkah kalian mendengar kata Laos? Stop. Bukan Laos bumbu masakan, tetapi Laos sebuah negara ya, namanya hampir sama, tetapi kalau yang ini adalah negara Laos. Negara Laos beribu kota di Vientiane. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan wilayah Laos di kawasan Asia Tenggara. Laos adalah negara yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Di Laos itu agama yang dianut mayoritas beragama Buddha, sama seperti di Thailand. Istimewanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Prancis yang hampir sama dengan Kamboja. Nah, di Laos adalah salah satu negara yang dialiri Sungai Mekong, sehingga perekonomiannya juga mengandalkan aliran dari Sungai Mekong. Selain pertanian, di Laos juga dikembangkan perkebunan yang mampu mendorong ekonomi masyarakat warga negara Laos. Kalian ingin tahu gambar bendera Laos? Bisa saksikan di samping ya. Ini dia bendera Laos. Oke, sekarang kita menuju ke negara terakhir, yaitu Myanmar ya. Nah, Myanmar adalah negara yang letaknya cukup jauh dari Indonesia, yaitu berada di paling utara sana ya, hampir dekat dengan India. Myanmar adalah negara yang memiliki ibu kota di Yangon atau Burma ya. Negara Myanmar itu dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Adapun suku asli dari Myanmar adalah suku Burma. Sana juga banyak ditemukan kuil-kuil, dan negara Myanmar didominasi oleh pertanian dan perkebunan seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Oke teman-teman, bagaimana sudah keliling Asia Tenggara? Capek bukan? Capek sekali, Miss Mara juga capek. Nah, tapi jangan khawatir, untuk menguji kemampuan kalian bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah Miss Mara sajikan di link yang ada dalam deskripsi box di bawah ini. Ya, jangan lupa kalian kerjakan dan kemudian lihat skornya. Kalau skor kalian banyak, minta hadiah sama mama papa kalian ya, atau sama guru kalian juga boleh. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian subscribe video